Aku sak dulu. Oh, sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ajal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saat ini kita memulai di PAC Ansor Maduran podcastan podcast Ansor Maduran. Dan kali ini yang akan menjadi narasumbernya adalah Pak Mubin Wong. Beliau instruktur PKPNU. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Alhamdulillah saged hadirkan mriki dan saat ini kita akan membahas tentang tema kebangsaan. Sebagai pembuka, di sini saya akan membuat sedikit narasi karena sudah banyak diketahui Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk dengan beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, serta penganut berbagai macam agama dan kepercayaan. Kita lihat di perdesaan saja, contohnya kita berdampingan dengan banyak organisasi. Dan alhamdulillah kita di sini terlahir dan terbentuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang Mbah Hasyim, Mbah Wahab sebagai pencetus Nahdlatul Ulama menjadikan nasionalisme bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama dengan mendorong 3 konsep persaudaraan, salah satunya ukhuwah watoniyah. Seperti itu. Ya. Dan karena jenengan niki kan sebagai instruktur PKPNU pastinya juga sangat sering membahas tentang kebangsaan. Mungkin jenengan bisa membuka dulu tentang kebangsaan dari jenengan. Oke, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di manapun berada, sahabat-sahabat media sosial yang kami hormati, alhamdulillah saat ini saya terpaksa dan terpaksa dong, Pak. terjebak serta tersiksa oleh ulah sahabat-sahabat Ansor Maduran ini ya. Iya, Punya Ansor ide Maduran. gila luar biasa memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan podcast seperti ini sehingga kita kenal dengan istilah podcastan ya. Podcastan. Gerakan podcastan yang digagas oleh sahabat-sahabat Ansor Maduran. Hari ini kita berbicara kebangsaan ini menggunakan gayanya kelompok sebelah atau kita pakai gaya kita sendiri? Kita harus menunjukkan gaya kita. Oh, gaya kita. Kalau pakai gaya sebelah saya pakai meso-meso ini nanti malah. Atau kita coba adu miso, Pak. Iya. Dian dan seterusnya ya. Oke. Guyon biar nanti ini kalau berbicara kebangsaan seperti sebelah itu kan terlalu kaku, Gus. Terlalu kaku, kita ngomong bangsa berarti harus dikaitkan dengan ajaran agama yang kemudian dipaksakan. Nah, kita ini sebenarnya saya lebih membuat sebuah kalimat yang kebetulan ini juga disertasi saya. Semoga saja nanti doanya sahabat-sahabat, nasionalis profetik atau paham kebangsaan profetik. Profetik kalau diartikan bahasa umum, Pak. Bahasa umumnya berarti pola gaya perilaku kenabian. Nah, sebenarnya NU sendiri ini sudah membawa perilaku profetik itu. Ada sebuah kalimat begini, nahnu ashabul haq fid dini wasyasi. Ini kata para muassis bahwa Ansor, bahwa NU beserta banom-banom yang lain atau siapapun yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, ini kelompok yang paling benar dalam urusan agama, kelompok yang paling benar dalam urusan bernegara. Nah, dari sini kemudian ada dua poin besar, Gus. Sehingga saya kemudian menarik ke belakang. Iya ya, NU ini kenapa kemudian harus dibully? Ansor, Banser kenapa harus dibunuh?
dibunuh karakternya, dibunuh perannya, dijauhkan dari organisasinya agar paham kebangsaan ini jauh dari pemudanya. Kan sudah berhasil mereka itu. 70 tahun kita tidak pernah mengenal hari resolusi jihad. Padahal dari resolusi jihad itulah lahir yang namanya perang heroik 10 November. Dari perang 10 November itulah kemudian kita mengenal dengan istilah hubbul waton minal iman. Kalau kemudian didalami lagi bagi sahabat-sahabat Ansor malah al-waton fi qulubina. Jadi sudah masuk pada nilai nasionalis dan patriotisme. Kebangsaan ada dalam hati kita. Kebangsaan itu ada dalam hati kita. Nah, mestinya kita tidak boleh membicarakan lagi, kita sudah selesai. Tapi kenapa kemudian harus kita bicarakan? Karena mereka telah membunuh kesempatan ini, membunuh karakter sahabat-sahabat kita, sehingga seakan-akan bahwa NU dan bangsa, NU dan NKRI ini tidak ada hubungannya. Padahal kan saling terkait. Saling terkait, Dan bahkan tidak bisa dipisahkan. tidak bisa. Kalau NKRI bangsa ini kemudian rapuh, maka NU bisa dipastikan rapuh. Bukan hanya NU, siapapun. Kecuali kelompok mereka yang kita kategorikan dalam kategori Islam transnasional tadi itu. Dan memang mereka menginginkan tidak ada kebangsaan itu. Tidak ada Dalam kebangsaan tanda kutip. itu. Oke. Menjadi konsep kepemimpinan khilafah dan memaksakan diri budaya-budaya Arab yang kemudian diklaim menjadi budaya Islam. Nah, ini sahabat-sahabat melalui podcastan ini harus diupdate terus, harus terupdate terus. Ya, insya Allah ini kan baru permulaan, Pak. Okay, Makanya kita mengambil narasumber yang memang sepantasnya. Mm-mm. Untuk pembuka harus yang sip gitu kan, Pak. Pantas Kalau ini nanti nggak sip ya, nanti Ya. viewernya sedikit, Pak. pantas di dada, pantas disiksa gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi gini, Iya. di Muktamar ke-33 Kiai Said Akil Sirot kan mengatakan kalau NU punya 4 semangat. Mm-mm. Semangat ruhut tadayun, ruhul watoniyah, ruhut ta'adudiyah, dan ruhul insaniyah. Atau gini, mungkin jenengan bisa menjelaskan tentang ruhut tadayun atau semangat beragama yang dipahami, didalami, dan diamalkan sebelum bahas kebangsaan. Oke. Karena kan saat ini di kelompok sebelah kan sering membawa kebangsaan dan keagamaan dibenturkan. Nah, ini teman-teman atau sahabat-sahabat yang mungkin tidak lagi sempat mondok gitu kan. Tidak sempat mengenyam pendidikan agama, jangan kemudian berkecil hati. Melalui Nahdlatul Ulama, urusan keagamaan selama kita belum mampu, jangan kemudian mencoba menafsirkan dan menyimpulkan. Maka mendekatlah ke NU. Kita pasrahkan semuanya di sana. Karena ada istilah urusan ubudiyah, kita ini belum kelasnya masih kelas santri. Sedangkan waktu yang menyeret kita pada persoalan kebutuhan sehari-hari sehingga kita tidak bisa mondok. Nah, melalui cara apa? Biar kita tidak melenceng, tidak salah memahami, tidak salah menjalankan urusan ubudiyah, pemahaman urusan sosial budaya dan sebagainya. Saya mengenalnya gini, menempatkan gini, NU hadir untuk itu. Satu, kalau di pemuda ada yang namanya Rijalul Ansor. Rijalul Ansor. Nah, Rijalul Ansor ini adalah tempatnya para gawagis, tempatnya para santri, dan tempatnya bagi saya dan teman-teman yang nggak pernah mondok. Ikut di Rijalul Ansor, kemudian sholawatan, kemudian tawasulan, kemudian ngaji bersama, update soal ubudiyah dan lain sebagainya. Jadi jawaban dari saya mencoba menjenerakan Yai Said saja bahwa untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan lingkungan, jangan pernah menjauh dari NU. Karena kita sendiri masih awam. Awam. Terus yang kedua adalah ruhul watoniyah, semangat cinta tanah air. Nah ini kan sampean mestinya jenengan ini sudah ahlinya. Biasanya bicara tentang kebangsaan ini. Kan tadi dengar-dengar yang tentang kebangsaan di YouTube sudah 11 juta viewer. Tapi ya belum dapat ginian itu. Alhamdulillah. Kalau kemudian saya sama tempatkan orang yang ahli, nyatanya saya kemarin belum nyalek, belum nyalon bupati, bro. Punya calon bupati kalah juga, kan? Guyonnya begitu.
Apa tadi? Tentang semangat cinta Semangat tanah air. cinta tanah air. Iya. Ada dasar yang tidak pernah diungkap di permukaan umum itu gini. Al-Habib Al-Jufri Al-Alaidrus ini pernah membuat sebuah buku dengan judul Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Kenapa beliau tidak membuat Al-Islamiyah Al-Indonesia? Tapi Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Dan tulisan ini ditulis pada tahun 1873. Jadi jauh sebelum Indonesia belum ada malah. Karena 1800. Nah, Habib Lutfi Al-Jufri Al-Alaidrus ini adalah maha gurunya para muassis. Urusan kebangsaan dan sebagainya. Jadi kenapa kemudian kita harus paling NKRI? Kalau yang lain, kalau kita NKRI harga mati, mereka harga pas, harga tawar. Nah, yang terakhir ini NKRI bersyariah. Berarti kita tidak syariah kalau begitu. Kesimpulan sederhananya seperti itu. Jadi kita ini sudah tepat mengikuti NU, tidak harus mengakui paham NU benar, ideologinya. Tapi urusan kebangsaan pasrahkan terhadap Nahdlatul Ulama. Apakah yang lain kemudian tidak bisa? Sepanjang sejarah kenyataan di lapangan, kami sempat melihat ada beberapa frekuensi yang saling berbeda. Gini, kan berbicara tentang lapangan tadi. Dengar-dengar kan jenengan ini pernah ke Malaysia. Tentang keagamaan, tentang kebangsaannya. Apakah ada perbedaan antara di sana di Malaysia dengan di Indonesia? Mungkin bisa dijabarkan di sini buat pengalaman, berbagi pengalaman. Ini pertanyaan titipan Gus ya. Nggih. Dengar-dengar sama juga punya orang dekat kedubes Malaysia ya. Biar forumnya terlihat wah gitu kan, kita ngomong luar negeri. 1 tahun yang lalu Gus, tepatnya persis saya pulang pada tanggal 6 Januari 2020. Enggak Maret ya? Kan kuaternya yang bawa corona gitu. Oh, enggak. Saya nyampe baru corona di belakang saya kok. Alhamdulillah. Yang menarik itu hanya ada satu kaitannya dengan pertanyaan juga. Apakah paham kebangsaannya berbeda? Sebenarnya ternyata sama. Lagu Ya Lal Waton itu menjadi heroik dan sakral ketika dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Malaysia. Sampai kemudian pertanyaannya begini, Gus, boleh enggak Indonesia Biladi itu kemudian kita ganti menjadi Malaysia Biladi? Saya spontan dengan menjawab. Saya pikir tidak masalah, karena bahwa menciptakan lagu ini bukan untuk Indonesia, tapi untuk siapapun yang bangsanya ingin damai, tentram, bebas menjalankan ajaran agama dan pemahamannya. Sehingga lagu Ya Lal Waton ini tiba-tiba menjadi lagu pendamping kebangsaan layaknya di Indonesia. Bedanya kalau di sana Ya Lal Waton tetap sakral, kalau di Indonesia ada versi MP3, MP4. Bahkan ada yang koplo dengan bumbuan kalimat teriakan tarik sis, jadi tidak jadi sakral lagi. Lalu di sana sambil nangis dengar lagu Ya Lal Waton ini. Herannya di Indonesia ya itu. Tapi MP3 koplo gitu. Di MP3 koplo. Judulnya Habul Waton tarik sis. Iya. Terus yang tadi kembali ke bahasan yang 4 semangat tadi, yang ketiga adalah ruhut ta'addudiyah. Semangat menghormati perbedaan. Nah ini Pak, kan kita sendiri juga kita sering diserang atau gimana, dan kita kan tetap harus menghormati perbedaan itu, atau bagaimana? Ya, sebenarnya perbedaan itu kan rahmat, Bos. Istri saya itu perempuan, kalau sama laki-laki tak menarik. berbahaya juga. Nah, sederhana, kata guyonan ini kemudian menjadi tidak penting bagi kelompok mereka. Kita ini bisa melihat, bisa menjadi merasa Islam karena kenal orang di luar Islam. Kalau kita mengenal sesama Islam, akhirnya yang kita kenal justru kafir nanti. Kita ini menjadi kafir bagi kelompok mereka. Perbedaan sudut pandang, perbedaan perilaku, selama itu tidak menyangkut persoalan prinsip, saya pikir oke lah. Oke. Di bangsa kita mengenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Di Pancasila juga tidak harus kemudian kita berbicara soal ayat-ayat Al-Quran, karena nilai-nilainya sudah ada di dalam
masing-masing sila, gotong royong, persatuan dan lain sebagainya. Sejarah keislaman juga kalau secara singkat kita singgung di sini, masuk ke Indonesia juga tidak kemudian datang menjadi besar. Ada Tahapan-tahapan di situ. tahapan-tahapan, pernah masuk di Gresik itu, kemudian sempat hilang, kemudian eranya Wali Songo dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa Islam masuk ke Indonesia ini tidak menabrak perbedaan, tapi masuk dari perbedaan itu, mulai dari hal yang yang unik, kebiasaan, kebudayaan, sosialnya, sehingga ternyata bisa masuk. Kita mengenal istilah tingkepan, pitung dinonan, wetonan, terus apalagi itu budayanya, kolaborasi antar budaya, kemudian dimasuki nilai-nilai keislaman. Maka asik-asik aja kan ternyata akhirnya ada kan bisa diterima juga. Bisa diterima, ada haul desa, terus kalau dulu tayupan, sekarang ada kentrungan. Ini saya juga kentrum soalnya, Gus. Ya bukan promo, kabar itu loh maksudnya. Kalau saya pernah mendengar dari Gus Yahya, dulu dakwanya Sunan Giri itu kan ya memang seperti itu. Di Islam sendiri kalau ada alat musik, alat musik yang kayak gendang tapi cekung tengahnya, itu kan bisa diharamkan. Akhirnya Sunan Giri buat yang belenduk tengah. Gendang itu dibolehkan. Kan bisa jadi alat musik Indonesia itu yang paling Islami. Karena istilahnya Sunan Giri itu tadi. Sunan Giri. Ya apapun boleh, Gus, kita NU kok. Nah, artinya kita menempatkan sebuah yang tidak lazim menjadi lazim itu dengan pendekatan istilahnya, kearifan lokal. Kemudian kedalaman spiritual dan sebagainya. Sehingga masuk itu kan. Alat gending, kemudian ada mocopat dan sebagainya itu. Di Islam tidak ada. Alat musik yang dari tembaga, kalau kata Yai Muafik, justru orang Jawa lah yang memulai. Dari bangsa yang beradab sebenarnya. Nah, dari sini kita kemudian masuk. Saya punya grup yang namanya Sabdo Tomo, itu mencoba untuk menghidupkan itu lagi. Menggabungkan ajaran-ajaran budaya Jawa yang kemudian disisipi nilai-nilai ajaran keislaman. Barangkali butuh vokal, Pak. Barangkali butuh vokal. Oh, boleh, Bos, boleh. Ya, nanti tak kasih nomor, barangkali dihubungi gitu, Pak. Iya. Kan gantian saya yang promosi. Saya juga punya grup, Pak, soalnya. Punya grup. Ya, kolaborasi aja. Berapa biasanya satu tampil? Nanti aja, Pak. Oke. Kita buat guyon agar tidak sepaneng aja mereka. Kalau bahas kebangsaan dan terlalu serius, nanti mungkin yang nonton sedikit. Ya. Kita juga perlu mencairkan suasana. Gitu. Terus gini, Pak. Bagaimana kebangsaan itu bisa sebagai kebutuhan? Oke. Sama dari tadi kok nanya terus ya, Gus? Iya, Pak. Kan di sini saya tugasnya adalah host. Ya, nanti mungkin besok kalau diundang ke tempatnya jenengan, saya yang moderator, saya yang jawab. Oh gitu. Kebangsaan, nasionalisme, patriotisme itu kebutuhan. Yeah. Saya menyimpulkan bahkan menjadi hak adami setiap manusia yang menghirup di negara Islam Nusantara ini. Di negara mana, Gus, yang bisa senikmat dan seenak di Indonesia ini? Yang tidak enak itu kan teman-teman kita aja sebenarnya. Kadang-kadang memanfaatkan yang tidak semestinya itu kan. Tidak ada yang tertawa berarti tidak ada yang paham maksudnya. Satu, ketika persoalan budaya itu di tempat lain yang namanya halal bihalal, ini pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, bahkan dilakukan di istana. Istilah mudik, budaya dan tradisi inilah kemudian menjadikan poin penting Indonesia itu. Kemudian apalagi ini menjelang Ramadan, Gus. Yeah. Pasti nanti di musola akan penuh dengan pengajian. Malamnya ada patrol mengingatkan warga untuk tadarus, untuk sahur dan lain sebagainya. Ini kalau di tempat lain tidak ada. Hanya di Indonesia. Nah, kekuatan dan kekayaan bangsa inilah kemudian saya menghadirkan bahwa bangsa Indonesia, ideologi kebangsaan NKRI ini menjadi kebutuhan. Nah,
di Malaysia tadi salah Iya. satunya. Hari ini sedang ada acara pelantikan pengurus ranting Selangor atau apa gitu. Saya sempat di daerah sana lah di pokoknya. Malaysia ya. Dia Iya. sudah mulai ini. Ternyata NU juga diterima di sana. Karena bukan selain hanya serumpun budayanya, tapi hari ini sudah ketemu klik urusan loh kok jadinya gini joroknya. Urusan artinya sudah menyatu betul Iya. itu. Oh, nasionalisme, patriotisme itu penting. Gitu. Penting untuk bukan hanya Dan Indonesia NU juga malah sudah berdiri kan. berdiri di sana. Muhammadiyah juga sudah. FPI yang belum. Karena udah bubar, Gus. Kan katanya mau bikin lagi. Iya. Iya. Monggo kali diunjuk rumiyin, Mbak. Ada Yo. kopinya masa enggak diminum. Iya. Monggo. Saya sekarang yang tanya sebentar aja, Gus ya. Nggih, monggo. Kenapa di Maduran itu cingkirnya pasti ininya ndak ada ya? Itu menjadi ciri khas, Pak. Oh, menjadi ciri khas. Biar lama di warung dan nanti biar terlihat ramai warungnya, akhirnya menarik pengunjung. Soalnya kan kalau gini Oh, itu kura-kurai wae Gus sing anu. Terkait dengan yang kita guyonkan tadi itu gini. Nah, kita kenapa selalu disisipkan istilah ngopi itu Gus ya? Nggih. Biar nanti di tema-tema selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat di rumah berbicara tentang kebangsaan ini tidak akan ada selesainya karena tadi di awal kita 70 tahun Iya. dilarang berbicara kebangsaan sehingga istilahnya kita ngopinya kurang jauh dulu itu. Sekarang ngopi kita harus Ngopi jauh, pulangnya harus malam, perbanyak teman, pastikan kopinya kental dan pahit. Iya. Persis pahit. Alhamdulillah. Berarti cocok ini nanti. Ya enggak Gus, hidup saya sudah pahit disuguhi kopi pahit. Ini ada 2 pertanyaan Ya. lagi, Pak. Mm. Karena tadi kan pesennya jenengan waktu sebelum live ini kan kalau bisa kayak Gus Bahak enggak usah lama-lama. Ya. Berarti ini nanti Gus Mubin juga enggak perlu lama-lama. Enggak perlu lama-lama. Tapi kan yang penting mengenai. Mengenai. Gini, kenapa kita harus betul-betul menjaga NKRI? Sedangkan di kelompok sebelah katakan itu sangat anti dengan itu dan merongrong, malah bisa dikatakan merongrong NKRI. Pertama, kita punya sanad perjuangan. Iya. Kita tidak pernah terputus soal itu. Iya. Nah, orang yang tidak punya sanad perjuangan dan terputus keilmuan pemahaman sejarah itu ya pasti ingin berubah dong. Iya. Lu ngapain sama dengan NU? Kata orang NU, lo ya iya, kita ini punya sanad. Seperti yang saya singgung di awal tadi, 1873 Indonesia ini sudah dibentuk, sudah diistikharoi, sudah diriadoi oleh para mahaguru kita. Sehingga ketemu, oh Al-Jumhuriyah Al-Indonesia, bahkan warna benderanya pun disebut sebelum Indonesia ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita ini kelasnya santri, mau bicara soal apa lagi kalau kelasnya santri kok berbicara melebihi gurunya. Maksudnya begini, akhirnya nanti terjadi kita tiba-tiba satu bangsa dengan orang yang sudah terputus saraf keilmuan sanad. Ada negara yang harus mendaftar ke Bandung, Sunda Empire. Coba bayangkan dengan logika ketidakkewarasan kita ikut Ansor ini kan pasti wajib tertawa. Lu kok bisa ya? Kemudian ratu sejagat kerajaan yang hanya sehari semalam, kerajaan Saleko, kemudian apalagi dan banyak dan mereka sekali. Ini seakan-akan membuat sebuah tawaran baru. Nah, kenapa membuat tawaran baru? Mereka tidak punya sejarah. Loh, kita kan yang punya sejarah mau menawarkan apa coba? Hari Santri Nasional tiba-tiba dibarengkan aja 1 Muharram katanya. Dulu di Batu ada pertemuan para elit itu. Ya kita tertawakan, loh kok ada resolusi jihad itu 22 Oktober kok dibarengkan dengan 1 Muharram. Ini pelecehan. Akhirnya kemudian ketemulah di sana, ketemu oke. Ada Hari Santri Nasional. Toh hari ini saya juga belum yakin di tahun selanjutnya ada peringatan itu lagi. Ini sejarah Gus soalnya. NU semakin dikasih tahu soal kebangsaan, di soal tahu tentang perannya, maka disitulah kelemahan bagi kelompok. Maka
sebelum ada pertanyaan lagi nanti. Ada satu lagi nanti. Oh, ada satu lagi ya. Nanti di closing saja kalau Iya, oke. kuncinya ini akan saya sampaikan ini. Dan seperti ini. Kalau gitu ini pertanyaan penutup. Bagaimana cara memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi milenial? Nah, Seperti ini. Soalnya kan ini kan Ansor kan masih muda-muda, Pak. oke. Kalau nggak tahu kalau atasan saya ada yang tua tapi masih di Ansor gitu. Ini agak menyakitkan, Gus. Jawabannya, Gus. Bagaimana cara menumbuhkan rasa kecintaan paham kebangsaan di Iya. kalangan muda? Hindari grup WA sodako chip. Coba bayangkan pemuda hari ini aktif di di grup WA. Yang nempuk tangan korban berarti. Iya. Tiap hari tiba-tiba HP-nya miring, tinggal klik ngomong. Iya. Paginya teriak sodako chip. Bagaimana kita berbicara soal tahapan kebangsaan ini kalau HP-nya saja miring, otomatis tidurnya miring itu. Saya paham risikonya yang saya sampaikan ini kemudian nanti akan menjadi bulian di media sosial. Tapi itu risiko yang harus saya sampaikan. Pahit memang, Gus. Pahit. Berat memang berbicara soal menumbuhkan ini. Tapi agak sedikit serius jawabannya kemudian boleh main game, boleh beraktivitas yang lain. Jangan pernah menjauh dari Ansor, jangan pernah menjauh dari organisasi Nahdlatul Ulama, dan jangan pernah menjauh dari pesantren. Karena 3 pilar ini kemudian yang menyelamatkan kita. Pesantren adalah soko gurunya Nahdlatul Ulama. Soko gurunya pesantren adalah para kiai dan para duriyahnya. Maka di Ansor ada Rijalul Ansor, mendekatkan gawakisnya, para gusnya untuk kepada kita yang tidak pernah nyantri, kemudian aktif. Nikmatnya menjadi anggota Ansor, Banser atau Banom yang lain itu kami menempatkan sebuah kalimat begini. Kesempurnaan hidup itu jika ketika kita wafat dalam kondisi bertugas di Nahdlatul Ulama. Ini nanti saya potong, saya jadikan status WA, Pak. Oke, boleh. Biar keren. Termasuk sodako chip tadi itu. Pemuda metet itu jika sudah teriak sodako chip. Dan wose, Gus, atau inti dari pembicaraan ini. Saya tahu nanti kalau ini semoga saja akan menjadi inspirasi diskusi selanjutnya, karena ini di live ya. Ada 3 prinsip yang dimiliki oleh orang lain terhadap gerakan kita, termasuk gerakan podcastan ini nanti. Orang NU itu jangan dikumpulkan, jangan diajak seperti ini, karena akan terjadi orang NU jangan dididik, dan yang ketiga NU jangan digerakkan. Ini selalu saya sampaikan di setiap kaderisasi. Kan ini prinsip. NU jangan dikumpulkan, jangan dididik, dan jangan digerakkan. Karena ini kenapa? Kalau sudah dikumpulkan, dididik, dan digerakkan, maka kebangsaan ini akan jauh. Karena kita sudah tidak bisa menggunakan istilah itu. Dan prinsip 3 lawan itu kita siapkan dengan prinsip kita. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ngalah kita sudah terlalu lama. Sejak para pendiri NU, pendiri bangsa ini, kita diajarkan tidak paham politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Kedua, ngalih. Kita tidak mungkin pindah dari negeri yang penuh dengan kecintaan para kiai, para habaib ini, sehingga pilihan terakhir adalah kita ngamuk, Gus. Podcast ini kalau bisa tidak hanya dimiliki oleh Maduran, dimiliki oleh seluruh generasi muda yang menghirup udara an-nahdiyah ini, sehingga bisa tersampaikan. Berawal dari titik 0 Maduran ini akan menjadi madu-madunya Ran Ansor, berarti madunya Ansor di Lamongan. Alhamdulillah banyak yang kita dapatkan dari Pak Mubin. Cuman sedikit kok. Ya kan kalau kan nggak enak kalau ya alhamdulillah sedikit sekali yang kita dapatkan dari Pak Mubin. Alhamdulillah ada beberapa pelajaran penting yang kita dapat, dan semoga dari podcastan ini perdana ini kita bisa semakin menumbuhkan cinta kita kepada NU dan kebangsaan kita semakin kuat. Seperti 4 semangat tadi, rohul tadayun, rohul watoniyah, rohul ta'adudiyah, dan rohul insaniyah. Sekian untuk podcastan kali ini, dan insya Allah akan lanjut lagi
di episode selanjutnya dengan berbagai narasumber lainnya. Dan sebelum kita tutup ada itu Pak, Cindra Mata dari ada Cindra Mata. Ansor Madura. Iki ono ngene nih barang Gus iki teman. Karena ini Sambil berdiri enggak, Mas? Oh, duduk dulu. Ini masih live ya? Masih. Oh, masih. kan biar kayak acara TV gitu. Oke. Saya juga boleh menyapa teman-teman yang di Malaysia, Brunei, Taiwan, Jepang, Maroko, sahabat-sahabat di sana. Silakan nanti sesekali kita coba podcastan dengan Ansor Maduran by Zoom meeting. Teman-teman yang di Madura dan PAC yang lain, PJ yang lain ini inspirasi banget ini. Luar biasa. Ini fotonya kita pilih yang seperti itu. Iya. Karena biar keren gitu. Ready stop Gus ini Gus. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.